Sepertinya Quentin memutuskan untuk mulai melukis. Ya, sepertinya itu bekerja dengan baik. Bagus. Itu ternyata jadi sangat indah. Oh, ternyata ini tidak sulit sama sekali. Quentin, ada cat di wajahmu. Tapi dia tidak terkejut. Sebaliknya, itu menginspirasinya untuk sedikit memberontak. Dan bagaimana dengan Mary? Ya, jika kamu hanya mengecat dengan cat kuku, itu akan berakhir di usia tua. Rupanya Mary juga tahu itu. Nah, itu dia terinspirasi oleh Quentin yang sudah selesai mengecat. Mary tidak hanya punya semangat bersaing, tapi juga beberapa ide. Nah, sepertinya dia melapisi rumahnya dengan kain merah muda yang lembut, sangat asli, dan juga sangat halus. Oh, aku seperti di atas boneka. Dan Quentin memutuskan untuk mengecerkan warna biru dengan tetesan putih. Dan dia sedikit berubah suasana dan menodai Mary. Oh, lihatlah, semuanya berantakan. Dan Wednesday juga. Oh, lelucon buruk itu sepertinya tidak bisa diterima. Quentin, selamatkan dirimu. Tangan yang mengerikan mengejarmu. Untungnya dia bisa bersembunyi di atap. Alasan yang bagus untuk merayakan keselamatanmu dan akhir dari pengecatan rumah dengan mengibarkan bendera multidu. Quentin sepertinya tidak terlalu senang dengan tampilan rumahnya. Tapi dia sudah memikirkan sesuatu. Dia melukis yang putih. Aku ingin tahu bagaimana jadinya. Wah, itu bola sepak. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Mary dengan kaset-kaset itu. Sekarang kita akan cari tahu. Oh, wah, dia mendekorasi atap dengan baik. Terlihat sangat tidak biasa dan bergaya. Awas, Mary. Dan di atasnya akan ada love yang sangat indah. Ya, itu terlihat sangat romantis. Sepertinya Quentin memutuskan untuk mendekorasi atapnya juga. Tapi dia melakukannya dengan stiker. Dan bagaimana dengan jendela kedua? Sepertinya ada sesuatu yang kurang dari bola basket. Quentin punya solusinya. Ring basket tampak hebat dan juga sangat sporty. Tapi lebih asik lagi bermain dengan bola sungguhan. Oh, sepertinya Wesley tidak begitu menyukai olahraga. Aku yakin kamu akan beruntung lain kali, Quentin. Dan Wednesday pun memutuskan untuk mengurus rumahnya. Ya, bukan warna yang paling cerah, tapi itulah gayanya. Dan tentu saja, di mana meja tanpa jeruji di jendela. Aku penasaran apa selanjutnya. Oh, sesuatu memberikannya pedang. Ya, itulah gaya Wednesday. Sepertinya dia punya ide yang lain. Ya, sedikit mata serap tidak akan merusak rumah ini. Nah, seperti tampilan semuanya sudah siap. Itu berarti kita melanjutkan untuk merawat halamannya. Dan Wednesday memutuskan untuk memulai dengan ornamen tombak dan juga kelelawar. Itu dia. Nah, itu indah dengan caranya sendiri. Nah, di mana tanpa tanaman? Tapi kamu tidak berpikir dia akan meninggalkannya begitu saja, kan? Dia punya bantuan yang dibutuhkan di sana. Kamu akan tahu kan kalau Wednesday tidak main-main di sini. Dan juga mata tidak ada salahnya di sana. Nah, kenapa dia butuh sekop dan tulang? Apa dia menyirami mereka dan menumbuhkan mereka? Aku ingin tahu apa yang terjadi. Dan sekarang, dia menyiraminya. Apa yang akan keluar dari sana? Wow, lihatlah itu. Banyak tangan yang tumbuh dari sana. Aha, itu dia Wednesday yang gayanya sangat unik. Itu sangat menyeramkan, tapi juga keren. Quentin memutuskan untuk mendekorasi halaman rumahnya dengan tongkat. Dan akan dibelikan rumbai-rumbai yang meriah. Itu sangat terlihat seperti olahraga.
Dan jika kalian belum mengerti, sekarang kamu akan melihat semuanya. Lihat, ini adalah markas sepak bola asli. Quentin berpikir bahwa ini tidak cukup dan memutuskan untuk memasang gerbangnya. Aha, nah itu dia. Nah, baiklah, sekarang kita harus mencoba halaman baru. Quentin, kami mengharapkanmu. Gol! Dan itu benar. Kamu dapat 1 poin, Quentin. Ups, dia tersandung sesuatu. Itu dia terlihat seperti tempat sampah kecil. Tapi dengan kecerdasan Quentin, kotak itu bisa dengan mudah berubah jadi kotak surat besar berbentuk katak. Nah, jadi bagaimana dengan Mary? Oh iya, dia memutuskan untuk mulai dengan kotak surat. Tapi semuanya tidak semudah itu. Dia akan menghiasinya dan membuatnya dalam bentuk flamingo. Oh, sangat kreatif dan juga indah. Oh ya, jangan lupa bonekanya juga. Dan ini dia hati pink, bukannya tanaman. Tambahan yang bagus adalah tiang bendera pink. Dan hati dalam bentuk dekorasi. Dan kamu bisa meletakkan selimut di halaman dan menikmati untuk menghabiskan waktu di atasnya. Wah, itu terlihat sangat nyaman bersama hagi-wagi dan juga mainan lainnya. Satu-satunya hal yang bisa mengalihkan perhatian dari itu adalah Quentin. Dia sedang berlatih main bola. Oh, sepertinya konflik tetangga sedang dimulai. Tapi Wednesday tidak peduli tentang itu. Dia punya atmosfernya sendiri. Ini sangat nyaman saat kamu punya tangan yang membawakan minuman sendiri. Lalu, saatnya mulai mendekorasi interior rumah. Oh, wow, sekarang kita bisa kreatif di dalam sana. Baiklah, mari kita lihat apa yang Wednesday lakukan di sana. Dia memutuskan untuk mulai dengan ngecatnya dengan warna hitam pekat. Itu terlihat menyeramkan, jadi cocok untuk Wednesday. Sekarang beberapa dekorasi berupa kelelawar, tulang, dan laba-laba. Lihat, tangan itu juga punya rumah sendiri. Oh, lucunya. Oh, maksudku menyeramkan. Ya, dan Wednesday selanjutnya memutuskan untuk mengambil furniture. Meja ban dihiasi dengan lentera tua, dan juga tengkorak, dengan tanaman dan meja lainnya dengan kandil antik di sana. Ya, itu terlihat sangat luar biasa. Menarik. Untuk apa dia butuh paku? Oh, aku tahu. Kemana tanpa jaring laba-laba dan juga lampu yang berwarna? Ya, itu sulit membayangkan tempat ini tanpa bola peramal. Dia punya cara berkomunikasi yang menarik dengan temannya. Sampaikan salam kami pada mereka. Dan bagaimana dengan Quentin? Dia juga mulai melukis. Dan dia memutuskan untuk menambahkan stiker. Sekarang, dia akan menambahkan semua itu. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sepertinya dia ingin menempelkan Lego di dinding. Dan sekarang kita akan cari tahu. Dia membuat gantungan dari Lego dan tempat untuk mengisi daya headphone. Wow, ternyata sangat indah dan kreatif. Quentin itu terlihat sangat pintar. Wah, ternyata terlihat sangat keren dan juga sangat nyaman. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Ya, itu dia. Dia harus dimasukkan di bingkai dengan manusia Lego. Itu adalah penyimpanan yang sangat baik.
Quentin juga memutuskan untuk menambahkan beberapa Minecraft dan menggantungkan kapak di dinding. Dan menempatkan dinamit di sudut sana. Ya, kami setuju, Quentin. Sandaran dan konsol untuk memainkan Minecraft favoritmu itu sangat nyaman. Quentin, hari mulai gelap. Untungnya dia punya lampu gantung di sana. Dan dia akan menyalakannya sekarang juga. Wah, itu pasti akan sangat terang. Mari kita tes sekarang juga. Dan, wah, terlihat luar biasa. Wow! Nah, bagaimana dengan Mary? Sudah waktunya dia mendekorasi rumah juga. Dia mulai dengan memecatnya dengan warna pink. Bagus. Nah, bagaimana dengan dekorasi yang sedikit glamor di sana? Ya, tentu saja dia malah kena cat sedikit. Wah, lihatlah yang berkilauan di sana. Dia menempelkan semuanya di dinding dengan bagus. Dan juga kita tambahkan karpet berbulu yang tentu saja sangat nyaman. Lalu juga kita tambahkan cermin yang halus. Rumah seperti itu tidak bisa tanpa lemari. Aku suka banget. Tapi sepertinya ada yang kurang. Aku ingin tahu apa itu. Oh ya, poster unicorn membuat hiasan dinding yang bagus. Nah, apa itu kompor listrik? Ya, itu keren juga. Dan tambahan terakhir adalah lampu warna-warni. Wah, Mary, lihat. Dia sudah membuat kue untuk merayakan renovasinya. Dia memutuskan untuk mengadakan upacara minum teh dengan hagi-wagi favoritnya. Sepertinya mereka tidak protes walaupun dapat porsi yang lebih kecil. Nah, teman-temanku, mari kita nikmati teh yang enak ini. Nah, silahkan. Ini sangat enak. Aha. Nah, sepertinya semua sudah menghias rumahnya masing-masing. Mari kita lanjut. Sepertinya Mary memutuskan untuk mengurus rumah untuk hewan peliharaannya. Nah, lihatlah. Mainan apa yang dia buat di sana. Kucingnya pasti akan sangat senang. Nah, apa itu unicorn? Dia akan menemani kucingnya untuk bermain. Tapi itu belum semuanya. Di mana tanpa kursi gantung. Rupanya Mary memutuskan untuk membuat gorden yang indah. Oh, itu sangat cantik. Kucingnya pasti akan sangat senang. Lihatlah bagaimana dia manis dan juga mendengkur. Mary, kenapa kamu? Oh, sekarang aku tahu. Itu tikus. Tapi bukan hanya tikus, tapi hewan peliharaan Quentin. Ingin tahu bagaimana Quentin akan mendekorasi rumah hewan peliharaannya? Nah, di mana juga tanpa peralatan olahraga. Tidak yakin apa tikus itu akan melatih pukulan, tapi Quentin akan meletakkan semuanya di sana. Wah, itu ada piala, bola, dan juga sepertinya Quentin lupa untuk siapa dia mendekorasi rumah itu. Bahkan dia memberikan mobil untuknya juga. Ya, semoga saja peliharaan Quentin menyukai semua itu. Ya, tapi sepertinya dia menikmatinya. Apalagi tempat tidur yang berbentuk mobil. Lihatlah betapa kerennya dia. Wah, lucunya. Ya, aku tahu kamu pasti menyukainya. Dan bagaimana dengan Wednesday? Tangan itu juga ingin mendekorasi rumahnya. Dan Wednesday memulai dengan potret. Kemudian dia memasukkan bak mandi. Dan juga tempat tidur dan juga beberapa pernis. Nah, bagaimana? Sekarang saatnya kamu untuk menikmati rumahmu. Oh, sepertinya dia membekas padatnya. Tempat tidurnya juga empuk. Nah, bagaimana kalau kita melakukan manikur malam-malam?
Mary memutuskan untuk pergi ke terasnya di malam hari dan menonton edisi favoritnya, yaitu Multidu. Dan seperti yang kamu tahu, menonton bersama selalu menyatukan dan bisa mendamaikan tetangga seperti itu. Nah, sementara jagoan kami sedang menonton Multidu, kami mengundangmu untuk nge-like video ini, subscribe saluran kami, dan lihat momen gagal dari pengambilan gambar ini. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan beberapa kacang jeli Haribo. Betapa keren, berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama.
Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Tas apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hajim. Oh tidak. Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Iya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle island. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Hidangan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali.
Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali, apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian, sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya.